Doa-doa pembenteng diri. Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah Surat 9 ayat 14 sampai 15. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus Surat 10 ayat 57. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl Surat 16 ayat 68 sampai 69. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 137. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya, dan mereka mempertakuti kamu dengan sembahan-sembahan yang selain Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya. Quran Surat Az-Zumar Surat 39 ayat 36. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Quran Surat Al-Hajj Surat 22 ayat 38 sampai 39. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semua. Quran Surat Al-A'raf Surat 7 ayat 18. Hidup bersih dan suci. Kesucian
adalah separuh keimanan. Kata suci di sini mencakup kesucian badan, pakaian, alas kaki, tempat tinggal, halaman rumah, jalan, tempat mengalir air baik yang khusus ataupun umum, wadah, minuman, makanan, dan semua perabot atau alat yang digunakan manusia. Demikian juga kesucian di sini juga mencakup kesucian hati, jiwa, dan kesucian semua perbuatan yang dikhususkan bagi kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun remaja, pemuda atau anak-anak, dan kesucian semua perkara yang dikhususkan keluarganya, masyarakatnya, manusia, dan bumi seluruhnya. Toharoh ada dua, kesucian badan dan kesucian jiwa. Dan kebanyakan ayat Al-Quran yang mengisyaratkan kata toharoh atau kesucian selalu merujuk pada dua dimensi kesucian ini. Oleh karena itu, pada toharoh terdapat petunjuk yang menunjukkan bahwa toharoh lebih unggul dibanding kebersihan biasa atau materi. Karena pada toharoh terdapat ketelitian, aturan-aturan, dan nilai yang tidak dimiliki oleh kebersihan biasa. Sebagian dari toharoh tersebut adalah meninggalkan setiap keharaman yang diharamkan Allah, baik manusia memahami hikmah yang terkandung maupun tidak, dengan berlandaskan pada iman kepada kesempurnaan, pemahaman, dan menyeluruhnya ilmu Allah dan keterbatasan ilmu manusia. Konsep toharoh dalam Islam, selain seperti konsep kebersihan secara umum, yakni bersih dari kotoran dan juga semua keharaman yang diharamkan Allah, toharoh juga membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat tercela, dendam, dengki, hasud, ria, bohong, khianat, munafik, akhlak tercela. Toharoh ini kemudian berlanjut pada kesucian masyarakat dari berbagai macam penyakit sosial seperti menyia-nyiakan amanah, merusak kehormatan, merebaknya suap, nepotisme, penipuan, tidak memenuhi janji, menyebarnya zina, sifat-sifat tercela baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, menguatnya pemikiran-pemikiran sesat, kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertib, dan juga nilai-nilai yang rendah. Kesucian badan dan pakaian merupakan salah satu rukun dari sejumlah ibadah Islam, seperti sholat, tawaf mengelilingi Ka'bah, dan membaca Al-Quran di mushaf. Ketentuan ini muncul karena kesucian pakaian dan badan merupakan awal dari kesucian hati dan jiwa. Perintah Tuhan atas kewajiban toharoh yang sempurna sebelum menghadap Allah dalam sholat, tawaf, atau membaca Al-Quran ini termasuk unsur penting dari ketundukan, kekhusyuan, dan persiapan rohani untuk munajat kepada Allah. Dari semua inilah bermula perintah wajib melakukan wudhu, mandi jinabat, dan tayamum ketika tidak ada air atau ketika menderita penyakit yang terasa sakit jika terkena air. Sisi kesucian rohani pada perintah Allah ini lebih kuat dibanding kesucian material badan dan pakaian, sesuai dengan kewajiban dan urgensinya. Sebab ketika tidak ada air, boleh diganti dengan tayamum yang hanya dapat mewujudkan kesucian jiwa, rohani, dan hati. Hal ini merupakan penegas bagi perlunya sholat yang wajib dilaksanakan dalam setiap keadaan dan kondisi. Sebelum pembicaraan tentang wudhu, mandi, dan tayamum, beberapa ayat dalam surat Al-Maidah telah terlebih dahulu membicarakan perbaikan makanan dan istri.
perbaikan makanan dan istri ini sebagai penyempurna kesucian dalam kehidupan orang mukmin, karena Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang suci dan baik. Suci di sini mengandung makna yang luas. Selain dari sisi materi, juga dari sisi jiwa, hati, dan rohani. Dalam arti selain suci dari segala macam najis materi, juga berarti taubat dari segala macam dosa. Suci dari melakukan maksiat, kerusakan, dosa, kotoran-kotoran dunia, najis maknawi, dan akhlak yang tercela. Wudu dengan segala macam tata cara dan ketentuan-ketentuan Islamiahnya merupakan sarana untuk menuju kesucian badan dan pakaian. Wudu merupakan toharoh yang diwajibkan setiap muslim dan muslimah. Ia adalah salah satu syarat sah solat wajib 5 kali sehari semalam, selain solat sunnah. Dengan demikian, seorang muslim menyucikan badannya dengan wudu 5 kali sehari semalam. Kaum muslimin, selain mandi secara sempurna dalam kondisi-kondisi tertentu, juga menjaga kesucian pakaian dan alas kakinya secara sempurna dari berbagai macam kotoran. Tubuh manusia selalu dimuliakan Allah, baik pada saat hidup maupun mati. Selama hidup ia selalu mengeluarkan buang air kecil, buang air besar, keringat, ingus, dan hasil-hasil proses biologis lainnya yang mengharuskannya untuk bersuci dan membersihkan diri dari bekas-bekas kotoran tersebut. Dari sinilah muncul kewajiban wudu dan mandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 hal yang merupakan fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Dari sini terlihat bahwa Al-Quran juga mengagungkan bersuci sebagaimana yang dilakukan hadis sebelum manusia mengetahui kuman-kuman penyakit dan sebelum mereka mengetahui bahwa rendahnya tingkat kebersihan materi seperti kebersihan badan, pakaian, alas kaki, tempat makanan, tempat minuman, wadah, tempat tinggal, halaman, jalan, dan tempat mengalir air umum maupun khusus merupakan sebab pokok berbagai macam penyakit. Hal ini terjadi lebih dari 12 abad yang lalu. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang paling bersih dan paling suci. Diri, perbuatan, dan perkataannya merupakan puncak dari semua itu dan contoh teladan yang patut ditiru. Salah satu sabdanya yang paling membekas adalah, "Sucikanlah badan kalian ini, niscaya Allah akan mensucikan kalian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan untuk selalu menjaga kebersihan, bahkan di luar sholat sekalipun. Selain waktu tawaf di Baitullah atau ketika tidak membaca Al-Quran dari mushaf, Nabi bersabda kepada Anas bin Malik, "Hai anakku, jika kau mampu selalu dalam keadaan suci, maka lakukanlah. Sesungguhnya barang siapa yang didatangi kematian sedang dia masih memiliki berwudu, maka ia akan memberikan mati syahid." Konsep toharoh dalam Islam lebih luas dari semua itu, karena juga mengandung kebersihan jiwa dan memurnikannya dari was-was setan, tentaranya dan anggota-anggotanya yang membujuk manusia agar keluar dari perintah Allah dan melampaui batasnya. Setan juga membenamkan manusia dalam kemaksiatan dan kesyirikan yang menenggelamkan mereka dalam lautan kebingungan dan keterasingan di dunia, dan juga membawa mereka pada kehinaan dan kerusakan di akhirat. Demikianlah konsep toharoh dalam Islam mencakup kesucian hati juga dari segala macam keraguan. Toharoh dapat secara cepat dan terus-menerus menghapus pengaruh maksiat dan dosa dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Nabi SAW bersabda,
Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya saya bertobat kepada Allah 100 kali sehari setiap malam. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.